Sebuah sudut lobi. Luo Feng, dapatkan apapun yang kamu inginkan. Karena ini pertama kalinya kamu di sini, ini adalah traktirku, tersenyum Yang Hui sambil menyerahkan menu dari pelayan kepada Luo Feng. Oh. Luo Feng menerimanya dengan rasa ingin tahu. Dia membuka menu dan melihat, setiap hidangan dan minuman memiliki deskripsi bahasa Inggris dan Cina. Di bagian belakang, harga ditulis dalam dolar bumi, dolar China, dolar AS, euro, rubel Rusia, dan rupiah India. Satu gelas anggur hampir 100.000 dolar. Apa ini? Hati naga, 880.000 dolar. Sebagian besar hidangan ini baik-baik saja, masing-masing seharga 100.000 dolar China. Luo Feng terkejut dan tidak bisa menahan senyum ke arah wargot di sampingnya. Dia tersenyum sambil berkata, semuanya, ini pertama kalinya saya di sini di Istana Wargots, tapi saya harus mengatakan bahwa harga di sini cukup mahal. Semua makanan dan minuman di ruang virtual adalah virtual, tetapi siapa sangka harganya lebih mahal daripada rekan mereka di kehidupan nyata. Itu mahal, tapi tidak ada yang membantunya, guru Wargot di samping, Brett, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dalam bahasa Mandarinnya yang bengkok, hanya ada satu tempat yang menjual makanan dan minuman di Istana Wargots, tidak ada tempat lain untuk membeli ini. Namun, meski makanan dan minuman di ruang virtual 100% virtual, rasanya Anda benar-benar memakannya. Selama Anda tidak ingin mengisi perut Anda dan memakannya hanya untuk rasa, maka itu sangat berharga. Biasanya, ketika beberapa wargot memesan makanan dan minuman secara acak, tagihan yang dihasilkan lebih dari 1 juta dolar China. Jika itu makanan yang mewah, mungkin harganya akan lebih dari 10 juta dolar Cina. Hanya orang paling kaya di dunia, wargot, yang mampu menghabiskan uang seperti ini. Orang kaya biasa tidak akan berani menjadi begitu boros. Untuk wargot, bahkan jika mereka melayani suatu organisasi, gaji tahunan sebesar 5 miliar dolar China adalah normal. Untuk wargot elit seperti Luo Feng, mereka hanya perlu berburu monster setingkat T-Rex, atau Steel Armored Dragon, untuk mendapatkan 10 miliar. Apakah mereka masih peduli dengan makanan? Rasanya, memang, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Soal rasa, bagaimana dunia nyata bisa dibandingkan dengan ruang virtual, tertawa Yang Hui. Luo Feng kemudian bertanya kepada kelompok itu, saya selalu ingin tahu tentang berapa banyak perwakilan yang ada di Istana Wargots. Jika Anda seorang perwakilan, Anda adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Sebanyak 52 perwakilan dan 5 ketua besar, tawa Ji Tao di samping. 52 dari mereka, sangat banyak. Luo Feng sedikit terkejut. Banyak. Guru Wargot di samping, Wit, menggelengkan kepalanya, di bawah 5 ketua besar, hanya ada 52 perwakilan. Dengan populasi 7 miliar orang di seluruh dunia, tidak ada satu pun perwakilan untuk setiap 100 juta orang. Dan Dojo of Limits, 3 pengawal kerajaan, dan 5 penyelidik besar, kita telah menangkap 8 dari mereka. Petik 2. Dan Thunder Dojo. Meskipun mereka tidak memiliki sebanyak kita, mereka juga memiliki 6 perwakilan. Ada juga yang tidak mau bekerja untuk orang lain dan telah membuat kelompok tentara bayaran sendiri. Ada 7 atau 8 orang seperti mereka. 5 atau 6 dari mereka berada di aliansi hari. Hanya menambahkan ini bersama-sama, 26-30 perwakilan sudah habis. Kepala Wit sedikit menggeleng karena berbicara dalam bahasa Mandarin, setelah itu adalah 5 negara kuat dan 23 kota pusat untuk memisahkan 20 perwakilan yang tersisa. Dan beberapa perwakilannya sombong dan lebih memilih kesendirian, sehingga mereka menjalani kehidupan yang tersembunyi dari dunia, mengabaikan setiap organisasi. Jadi, berapa banyak perwakilan yang bisa diterima? Negara-negara kuat itu. Petik 2. Luo Feng membeku saat dia mendengarkan. Dojo of Limits, Thunder Dojo, berbagai kelompok tentara bayaran, dan aliansi SDM telah mengambil alih lebih dari setengah perwakilan. Adapun perwakilan yang setia dan mau mengabdi pada negaranya, misalnya China, alangkah baiknya jika ada 3 atau 4 dari mereka, tersenyum Yang Hui. Tentu saja, kekuatan suatu negara tidak bisa dianggap remeh. Misalnya, beberapa penyelidik Dojo of Limits kami adalah orang China. Meskipun mereka adalah bagian dari Dojo of Limits, jika China meminta bantuan, mereka pasti akan membantu. Luo Feng mengangguk.
Seorang perwakilan bisa saja berada di aliansi hari atau menjadi tentara bayaran, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan membantu negara asalnya ketika saatnya tiba. Karena itu negara asal mereka. Jadi di permukaan, sebuah negara memiliki 3 hingga 4 perwakilan di bawah sayapnya, tetapi sebenarnya dapat memanggil hingga 7 hingga 8 perwakilan jika diperlukan. Luo Feng, bagaimana kalau kita pergi ke toko Istana Wargot sebentar lagi? Barang-barang di Istana Wargot jauh lebih murah daripada di luar, saran Yang Hui. Ketertarikan Luo Feng meningkat saat dia bertanya, ada rumah lelang di sini kan? Tentu saja. Ji Tao memegang gelas anggurnya di samping sambil berkata dengan semangat, lelang bulanan cukup menarik. Lebih dari 90% wargot dunia akan datang pada hari itu. Ingatlah bahwa, bahkan pelelangan terbesar di dunia mengalami kesulitan mengumpulkan orang dari setiap organisasi. Hanya Istana Wargot yang bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Setiap kota besar, terutama di benua yang berbeda, dipisahkan oleh lautan. Transportasi yang satu-satunya adalah pesawat komersial, yang cukup merepotkan. Namun, Istana Wargot memungkinkan semua petarung kuat di bumi untuk berkumpul bersama. Lelang di sini bisa mengumpulkan banyak orang, jadi ada banyak hal menarik. Jelas Yang Hui, kita juga bisa menyiapkan barang sendiri untuk dilelang. Namun, ada beberapa syarat, benda yang ingin Anda lelang harus bernilai setidaknya 1 miliar dolar China. Tidak ada batas atas. Apakah ada ramuan kehidupan? Tanya Luo Feng secara langsung. Dalam 7 bulan terakhir, 5 di antaranya memiliki ramuan kehidupan, memperkenalkan Yang Hui, jika ingatanku benar, akan ada ramuan kehidupan di lelang bulan ini juga. Luo Feng sangat gembira, dan kemudian bingung. Kenapa ada begitu banyak ramuan? Bukankah pemerintah Amerika ingin ramuan kehidupan tampak langka? Kenapa pemerintah Amerika melelang begitu banyak ramuan? Tanya Luo Feng dengan nada bingung. Ramuan kehidupan tampaknya hanya berharga di dunia luar, ejek Yang Hui. Pada paruh kedua tahun ini, akan ada lelang publik yang terbuka untuk setiap pejuang. Dan hanya akan ada satu bagian ramuan kehidupan. Namun, ini adalah Istana Wargots. Petik 2. Di Istana Wargots, ada sejumlah besar barang berharga yang akan dilelang setiap bulan. Hal-hal yang bernilai miliaran dan puluhan miliar adalah hal biasa. Jika pemerintah Amerika hanya menjual satu porsi ramuan kehidupan setahun, berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan? Petik 2. Dunia luar bahkan tidak tahu tentang lelang di Istana Wargots, jadi jika mereka menjual lebih banyak bagian, bukankah mereka akan menghasilkan lebih banyak uang? Tersenyum Yang Hui. Luo Feng mengangguk. Dalam lelang sebelumnya, kira-kira berapa harga satu porsi? Tanya Luo Feng. Harga awal 10 miliar dolar China. Akhirnya terjual sekitar 20 miliar dolar China, tertawa Yang Hui, mungkin bisa mencapai 30 miliar di pelelangan umum, tapi tidak ada orang di Istana Wargots yang bodoh, jika harganya naik lebih tinggi, tidak ada yang menginginkannya. Luo Feng sangat bahagia di dalam. Memang, cara individu lingkaran. Masyarakat berinteraksi dengan berbagai hal berbeda. The Palace of Wargots adalah lokasi di mana semua wargot dunia berkumpul, jadi itu memang akan menjadi pasar yang sangat besar. Misalnya, jika pemerintah Amerika ingin menghasilkan uang dengan Elixir of Life, maka ia harus menjualnya di dalam Istana Wargots. Kapan lelang bulan ini dimulai? Tanya Luo Feng. Dalam beberapa hari, tanggal 15 Agustus, kata Yang Hui, lelang diadakan setiap bulan, dan selalu pada tanggal 15 setiap bulan. Luo Feng mengangguk. Pada tanggal 15 Agustus saudaranya akhirnya bisa berdiri. Hanya beberapa hari lagi. Di lobi Istana Wargots, orang sesekali menuruni tangga. Yang mana Luo Feng? Seorang pria tua berambut putih berjalan menuju sekelompok teman dan duduk saat dia bertanya dengan tenang. Selatan, duduk bersama Yang Hui dan yang lainnya, kata seorang yang kekar, kasar dan botak dengan tenang, lihat itu. Para wargot dari Dojo of Limits sedang mengobrol dengan Luo Feng. Sejak Luo Feng mengungkapkan dirinya, orang-orang dari setiap faksi memberitahu orang-orang mereka. Anak muda itu, orang tua berambut putih itu melihat dengan hati-hati dan mengangguk, auranya memang berbeda. Lihatlah mata itu. Petik 2. Mata adalah jendela roh. Jika roh orang biasa itu baik, matanya akan bersinar. Jika roh mereka lelah, mata mereka akan redup.
Adapun bagi para pembaca roh, saat tenang, mata mereka dalam seperti rawa yang tidak bisa dilihat. Saat marah, pandangan sekilas saja bisa menyebabkan petarung yang lemah gemetar dan gemetar. Jadi semua pembaca roh memiliki aura unik pada mereka, yang disebabkan oleh semangat mereka yang kuat. Cari waktu untuk berhubungan dengannya, ucap lelaki tua berambut putih itu dengan tenang, nanti, kita juga bisa meminta bantuannya saat kita dalam kesulitan. Oh ya, ketika saya datang ke sini, saya memeriksa Dojo Off Limits dan meminta pemerintah untuk membantu mencari kerabat orang tua Luo Feng. Kasus ini adalah kesempatan bagus untuk mendekatinya, jadi kita harus melakukan beberapa pekerjaan juga. Ya, pejuang lainnya juga mengangguk. Biro ke-11 kami akan mendapat banyak keuntungan dengan bantuan Luo Feng, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Luo Feng menerima gelar, Wargot tak terkalahkan, dari para petinggi Dojo Off Limits. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Bahkan pasangan Liao dan Venina jauh-jauh di Eropa menerima kabar ini langsung dari teman-teman mereka. Di villa yang sunyi dan suram, pasangan Liao dan Venina diam-diam berdiri di sana saat mereka menunggu. Akankah senior itu menemui kita? Tanya Venina pelan. Tatapan, pasti, Liao dingin saat dia berdiri di sana. Venina menghela nafas saat menyaksikan ini. Sejak insiden di Pulau Berkabut, Liao minum dengan histeris seperti orang gila. Setelah dia sadar, dia tenggelam dalam kebenciannya, terus-menerus memikirkan balas dendam. Bahkan tatapannya membuat orang lain takut. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Luo Feng. Tuan, Nyonya, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan jas di lantai atas berkata tanpa emosi, Tuan ada di atas, menunggu kalian berdua. Liao dan Venina terkejut, lalu naik ke tangga ke lantai 2. Orang tua berjas itu berkata dengan dingin, ikutlah denganku. Dia langsung membawa keduanya ke ruangan yang sunyi. Setelah dia membawa mereka ke sebuah ruangan yang tenang dan membuka pintu, lelaki tua berjas itu pergi dengan tenang. Liao dan Venina menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam. Ruangan yang sepi itu sebagian besar kosong. Hanya bau kayu cendana yang terpancar di udara ruangan yang sunyi itu. Seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di ruangan yang sunyi. Rambutnya yang panjang dan tercerai-berai mencapai pinggangnya, dan dia tampak seperti sepotong kayu mati. Tanpa kehidupan sama sekali. Senior, membungkuk Liao. Wakilian, Venina juga membungkuk. Duduk, terdengar pelan. Orang tua berambut putih membuka matanya dan melihat ke arah Liao dan Venina. Mata lelaki tua ini berkabut, seolah-olah dia adalah lelaki tua yang akan segera mati. Dia benar-benar tidak memiliki tanda-tanda sebagai petarung yang kuat, tetapi Liao dan Venina tidak berani bersikap tidak hormat. Dan Liao bahkan langsung bersujud di tanah saat dia membenturkan dahinya ke tanah, air matanya mengalir di wajahnya. Hering kecil, ada apa? Apa yang bisa membuatmu menangis? Orang tua itu tenang. Senior, Liao mengatupkan giginya sambil berkata dengan rendah, anak laki-lakiku satu-satunya dibunuh oleh seorang pemuda bernama Luo Feng. Saya ingin balas dendam untuk anak saya. Namun, Liao hanya memiliki ketidakmampuannya untuk disalahkan, karena kekuatan Luo Feng ini berada pada level, Wargot tak terkalahkan. Saya sama sekali bukan lawannya. Namun, anakku, Liao mengepalkan tinjunya, kukunya menancap di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Orang tua Liao sudah meninggal, saya tidak punya keluarga. Aku tidak peduli dengan apapun di dunia ini, tapi anakku, suara burung hering Liao mulai bergetar. Dia kejam, begitulah cara dia mendapat gelar Vulture. Ketika dia masih kecil, pengalaman khusus yang dia alami selama periode Grand Nirvana membuatnya kejam dan egois. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sangat menginginkan keluarga. Putra satu-satunya, obsesinya satu-satunya. Setelah membesarkannya selama sekitar 20 tahun, perasaan itu telah terukir di jiwanya. Semakin kejam, egois, dan dingin seseorang, semakin gila mereka untuk hubungan yang mereka hargai, bahkan lebih dari seseorang dengan perasaan yang kuat. Sebab, hanya inilah obsesi mereka. Aku mohon, senior, kau bisa membunuh Luo Feng. Saya bersedia menjadi budak senior selama sisa hidup saya sebagai balasannya. Liao menepuk dahinya di tanah dan mengubur kepalanya. Orang tua itu diam-diam menatap Liao.
Liao hanya meletakkan kepalanya di tanah seperti itu saat dia menunggu jawaban lelaki tua itu. Bahkan Venina menepuk dahinya ke tanah. Kamu dan aku telah melalui beberapa hal bersama, jadi bicaralah, tentang latar belakang Luo Feng ini, kata lelaki tua itu dengan rendah. Kepala Liao tetap terkubur di tanah saat dia menjawab, Luo Feng, puncak dari pembaca roh level Wargot tingkat lanjut, berusia 19 tahun, dari kota Yangzhou di kota Jiangnan. Saat ini, dia telah menjadi bagian dari para petinggi Dojo of Limits, ditunjuk sebagai pemeriksa Dojo of Limits kota pusat Jiangnan. Orang tua itu sedikit mengernyit. Saya tidak bisa membantu Anda, kata orang tua itu dengan rendah. Liao dengan ganas mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah lelaki tua ini dengan ketidakpercayaan, ini adalah harapan terakhirnya. Dia dan pejuang super kuat ini memiliki hubungan khusus, karena mereka melewati periode Grand Nirvana bersama. Liao mungkin egois dan kejam, tapi dia juga sangat bangga, jadi dia tidak pernah memohon pada senior ini sebelumnya. Karena Hong, Liao tidak bisa menahan untuk bertanya. Ya, orang tua itu tidak ragu sama sekali. Dia sangat kuat dan bahkan berjuang untuk posisi ketua di Istana Wargots, meskipun dia gagal. Namun, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menjadi lawan Hong. Hong adalah dewa yang memandang rendah semua petarung dari atas. Mungkin hanya ketua kedua, Dewa Petir, yang agak dekat dengan Hong. Adapun ketua ketiga, keempat, dan kelima, tidak ada yang berani bahkan menyerang Hong. Jadi jangan bicara tentang Yan Hai. Meskipun dia memiliki hubungan khusus dengan Liao, tidak cukup baginya untuk mengacaukan Hong. Seorang wargot tak terkalahkan berusia 19 tahun, bahkan seorang retar tahu, Hong, akan memperlakukannya dengan hati-hati. Tinju Liao retak saat dia mengepalkannya dengan erat, buku-buku jarinya menjadi putih pucat dan darah menetes dari telapak tangannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia sepertinya sekali lagi melihat pemuda gila dari periode Grand Nirvana saat itu. Dia mendesah pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar ingin membunuh Luo Feng, bahkan jika kamu akan mati dalam prosesnya. Kata orang tua itu dengan rendah. Suara, ya, Liao ditentukan. Kemudian lewati level Wargot dan jadilah eksistensi yang melebihi level Wargot, kata lelaki tua itu dengan ringan, dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, Anda harus menghadapi kemurkaan, Hong. Hong mungkin menghargai orang-orang berbakat dan membiarkan Anda pergi. Tapi dia juga mungkin, membunuhmu karena marah. Mata Liao bertekad, senior, tolong bimbing saya. Ini jurnal pelatihan saya. Teknik yang saya latih ada di sana. Pada saat yang sama, itu juga berisi pengalaman terobosan saya. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah buku tulisan tangan, saya harap ini akan membantu Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkannya. Liao mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ingat, terobosan, dan jadilah eksistensi yang melampaui level Wargot. Kuncinya ada di semangat dan tekad Anda. Orang tua itu menutup matanya. Kalian bisa pergi sekarang. Petik 2. Liao dan Venina menepuk kepala mereka ke tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi. Luo Feng, yang mengenakan jubah putih longgar, duduk bersila bukan di tanah, tetapi di atas pesawat ulang-aliknya yang menjulang tinggi. Pesawat ulang-alik yang melonjak itu menjaga jarak sekitar setengah meter dari tanah, dan seluruh tubuhnya melayang seperti ini. Mata Luo Feng dalam seperti laut saat dia diam-diam menatap 12 bilah dari pesawat ulang-alik yang melonjak di depannya. Dia saat ini mengendalikan mereka. 12 bilah pedang putih keabu-abuan mulai melayang di sekelilingnya seolah-olah mereka sedang menari. Seolah 12 peri mengelilingi Luo Feng. Jika Anda merekam lintasan 12 bilah pisau ini, Anda akan menemukan bahwa mereka menggambar bentuk labirin yang rumit dan rumit. Hal yang aneh adalah, 12 bilah pisau terkadang mempercepat dan terkadang melambat. Mereka bertemu lagi dan lagi. Terkadang sepertinya mereka akan menabrak satu sama lain, tetapi ternyata tidak. Bilah-bilah terkadang melambat dan terkadang dipercepat hingga kecepatannya melebihi kecepatan suara. Dua dari potongan bilah itu bergesekan satu sama lain. Gagal. Luo Feng, yang melayang di udara, memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan untuk tersenyum, aku kelihatannya cukup berbakat.
Saya baru saja mulai dan bisa mempraktikkan gambar kedua dari katalog Dewa Celestial. Namun, harus menyelesaikan gambar kedua dalam waktu 3,2 detik yang singkat memang sulit. Ini hanya menantang jika sulit. Katalog Dewa Langit adalah salah satu metode pelatihan untuk pembaca roh, pengendali objek, yang disebutkan dalam manual instruksi dasar-dasar pembaca roh. Ada 99 gambar lengkap di dalamnya, tetapi menurut instruksi manual, pembaca roh paling kuat di bumi saat ini hanya dapat menggambar hingga gambar ke-18. Luo Feng cukup bingung. Jika demikian, lalu dari mana gambar yang terakhir ini berasal? Melatih katalog Dewa Langit sungguh melelahkan, Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil berteriak keras, nyalakan proyektor. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah dinding putih dari proyektor di ruang pelatihan, menyebabkan tampilan komputer yang besar muncul. Obrolan video, teriak Luo Feng, hubungkan ke Su Xin. Bip, bip, bip. Obrolan video sedang mengirimkan permintaan. Ini seharusnya sudah hampir jam 10 pagi sekarang dan ini waktu musim panas, jadi Su Xin harus online. Luo Feng menunggu. Hanya setelah sekitar setengah menit permintaan tersebut diterima. Pada layar raksasa di dinding muncul Su Xin dengan piyamanya memegang cangkir kopi dengan uap mengepul darinya. Rambutnya digerai dengan santai dan dia tampak agak mengantuk. Luo Feng, Su Xin berjuang untuk membuka matanya. Tidak mungkin, sekarang jam 10 pagi dan kamu masih tidur. Luo Feng tertawa karena terkejut. Jam 10 pagi, sekarang sudah malam, kata Su Xin tanpa daya. Malam. Luo Feng membeku. Su Xin tampaknya sedikit lebih terjaga sekarang saat dia menjawab, saya di Amerika sekarang, bukan di negara ini. Meski sudah pagi di pedesaan, di sini sudah malam. Luo Feng menyadari. Luo Feng, Su Xin memandang Luo Feng melalui obrolan video dengan kaget, melihat latar belakang di belakang Anda, sepertinya Anda tidak berada di gurun seperti benua Australia. Di benua Australia, Luo Feng juga pernah mengobrol video dengan Su Xin sebelumnya. Namun, itu melalui jam komunikasi taktisnya, dan videonya biasanya menunjukkan tempat-tempat seperti gua, gunung, dan tanah terlantar lainnya. Aku kembali, di kota markas Jiangnan, tertawa Luo Feng. Kembali. Su Xin menjadi lebih terkejut lagi, bukankah kamu bilang kamu akan berada di benua Australia selama sebulan, jika aku tahu kamu akan kembali, maka aku tidak akan datang ke Amerika. Su Xin tampak menyesal. Memang, sejak Luo Feng pergi ke kamp pelatihan elit, mereka berdua belum pernah bertemu di kehidupan nyata, mereka hanya mengobrol melalui obrolan video. Jika Su Xin tahu Luo Feng akan kembali, mengapa dia pergi ke Amerika? Kamu sangat merindukanku. Goda Luo Feng. Su Xin mengerutkan kening dan berpura-pura tidak peduli saat dia segera mengubah topik, berapa lama kamu akan kembali? Saya akan berada di sini di Amerika selama sekitar minggu berikutnya. Setelah itu, saya bisa bergabung dengan grup keluarga saya untuk naik pesawat kembali. Setelah saya kembali, orang tua saya ingin saya berpartisipasi dalam upacara penting pada tanggal 1 September. Mereka mengatakan ini adalah upacara untuk menyambut penguji baru Dojo Limits di kota pusat Jiangnan. Sekolah sudah dimulai pada tanggal itu, namun orang tua saya masih memaksa saya untuk pergi. Luo Feng berkedip 2 kali. Sepertinya, Su Xin masih tidak tahu siapa penguji baru ini. Penguji baru, prestasi yang luar biasa. Su Xin, apakah Anda tahu siapa penguji baru itu? Luo Feng mencoba menahan tawanya saat dia bertanya. Tidak tahu, penguji baru, mungkin seorang petarung super kuat yang kurasa, tapi apa hubungannya itu denganku? Su Xin sepertinya tidak tertarik untuk membicarakan penguji ini sambil melanjutkan, oh ya, aku menjadi sangat marah dalam perjalanan ke Amerika ini. Luo Feng, kamu tidak tahu apa yang harus aku hadapi kali ini. Petik 2. Tanggal 15 Agustus. The Palace of War Gods mengadakan lelang setiap hari ke-15 setiap bulan. Dan pada hari itu, lebih dari 90% War God dunia berkumpul di sini. Waktu di Tiongkok, pukul 19.45. Di ruang lelang Istana War Gods di ruang virtual. Rumah lelang itu didirikan seperti gedung opera, kursi-kursinya mengelilingi platform tengah dalam bentuk melingkar. Platform tengah adalah tempat barang-barang dipajang, dan setiap sisi platform memiliki banyak kursi yang mengelilinginya, total 5.000 kursi. Sampai sekarang, ada banyak orang di rumah lelang,
dan sebagian besar wargot mengobrol dalam kelompok. Musik santai bergema di seluruh rumah lelang. Luo Feng, di sini. Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual, melihat sekelompok wargot dari Dojo of Limits di rumah lelang melambai padanya dengan penuh semangat. Halo, Tuan Luo Feng. Bapak, Luo Feng. Saat dia berjalan di lorong di rumah lelang, dia memperhatikan bahwa sebagian besar kursi di kedua sisinya memiliki wargot, apakah itu hitam, kuning, atau putih, duduk di dalamnya. Para wargot dari seluruh dunia ini tampaknya cukup bersahabat dengan Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, dia tiba di sektor besar, Wargot's Dojo of Limits. Mengagumkan. Jumlah wargot di Dojo of Limits memang menakjubkan, karena mereka menempati area yang sangat luas. Hanya dengan mata telanjang, Anda dapat mengetahui bahwa setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Persis seperti yang Anda harapkan dari organisasi paling elit di dunia. Mereka memiliki wargot dan perwakilan terbanyak, pikir Luo Feng dalam hati. Luo Feng melihat gambar yang indah mengenakan warna ungu dan berjalan ke arah guru Jiang Fang. Luo Feng tersenyum Jiang Fang saat dia melihat siswa di depannya. Dia hanya berpikir bahwa teknik dan teknik pedang Luo Feng cukup bagus, tetapi siapa sangka bahwa kemampuan paling menakjubkan muridnya adalah kekuatan spiritualnya. Sekarang dia telah menjadi wargot yang tak terkalahkan secara tiba-tiba dan bahkan menjadi penguji kota markas besar seperti kota markas Jiangnan. Jiang Fang tidak bisa menahan untuk takjub melihat betapa cepatnya hal-hal berubah. Penguji berbeda tergantung pada lokasinya. Kota-kota pusat besar memiliki populasi 200 hingga 300 juta orang sementara kota-kota kecil mungkin memiliki kurang dari 100 juta. 5 negara kuat di seluruh dunia dan 23 kota pusat. Secara total, ada 52 kota pusat. Ada sekitar 7 miliar orang, jadi rata-rata, setiap kota pusat hanya memiliki lebih dari 100 juta. Kota markas Jiangnan jelas merupakan kota pusat yang lebih besar. Luo Feng, duduklah di sini, tersenyum Jiang Fang sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Oke, Luo Feng duduk di sana. Setelah pelelangan berakhir, aku akan mengenalkanmu pada wargot lain di dojo kita. Menghitungmu, Dojo of Limits kami memiliki 3, wargot tak terkalahkan, tersenyum Jiang Fang. Di sudut rumah lelang duduk pasangan Vulture Scorpion. Luo Feng ada di sini, Venina melihat ke kejauhan. Sepertinya cukup populer, ejek Li Yao. Sampai sekarang, aura dan wajah Li Yao pada dasarnya membuat semua orang menjauh darinya. Para wargot yang duduk di samping Li Yao telah mengenalnya cukup lama, tetapi aura dan wajah Li Yao saat ini membuat mereka juga cemberut. Ada bertonton orang di rumah lelang karena lebih dari 3.000 wargot telah muncul. Semua orang. Seluruh rumah lelang dengan cepat menjadi sunyi dan suara musik asli juga menghilang. Suara mendesing. Seberkas cahaya menyinari platform tengah tempat seorang pria Cina dan pria kulit putih berdiri. Seorang pria berbicara dalam bahasa Mandarin sedangkan pria kulit putih dengan cepat mengikuti dalam bahasa Inggris. Kita bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini, pria Tionghoa itu tersenyum. Pria kulit putih itu juga mengulanginya. Keduanya melambaikan tangan mereka pada saat yang sama. Seketika, sejumlah besar barang yang bervariasi muncul di sekitar peron tengah. Ada banyak sekali. Sesaat kemudian, mereka menghilang lagi. Akan ada 71 item yang akan dilelang kali ini, pria China itu tersenyum, mungkin ada hal-hal yang diinginkan di sini, jadi saya tidak akan terus berbicara. Saya secara resmi mengumumkan awal lelang ini. Petik 2. Item pertama adalah sebuah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Portrait of Dr. Gachet. Tawaran pembukaannya adalah 1 miliar dolar China, tepat ketika suara pria China itu turun, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Ini perlahan berputar sehingga setiap wargot bisa melihatnya. Di bawah platform tempat, Wargot's Dojo of Limits berkumpul, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar ini, Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang mempertahankan suaranya rendah saat dia berkata dengan tenang, lelang Istana Wargot adalah lelang terbesar di dunia. Tidak hanya para wargot yang berpartisipasi dalam lelang ini.
Para wargot mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka, jadi semua jenis dan jenis harta karun yang menakjubkan menuju ke pelelangan ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Kebanyakan barang antik bahkan tidak mencapai tawaran pembukaan sebesar 1 miliar dolar China. Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka dihancurkan saat umat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota pusat, harga barang antik ini menjadi sangat tinggi. Item ke-6, adalah obat genetik kelas A, 10 porsi. Tawaran pembukaan 1,2 miliar dolar China. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, item ke-39, bagian dari ramuan kehidupan. Tawaran pembukaan 10 miliar dolar China. Setelah suara ini berdering, mata Luo Feng bersinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul bagian yang dikemas dari ramuan kehidupan. Akhirnya datang, mata Luo Feng terpaku pada gambaran ramuan.